Shalom, puji Tuhan, kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, duduk seperti Maria di bawah kaki-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap daripada hati kami, membuka telinga kami untuk mendengar firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati urapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Ada event yang sebentar lagi terjadi dan sangat besar ya, karena ini melibatkan seluruh dunia ya, di mana kita semua mendengar bahwa tanggal 24 September nanti, berapa hari ke depan ya, itu akan ada Rosh Hashanah, yang mana secara khusus ya, sebelumnya belum pernah bahwa negara Israel ini mengadakan Rosh Hashanah dengan mengumpulkan 100 peniup shofar ya. Shofar itu tanduk nafiri ya, nafiri ala sangkakala itu di Yerusalem untuk meniup bersama-sama dalam perayaan Rosh Hashanah kali ini. Dan ini akan ditayangkan ke seluruh dunia. Ya memang secara budaya mereka mengadakan Rosh Hashanah bukan cuma sekali ini, cuman kali ini, dan ini pertama kali mereka mengadakan secara serempak dan memang diumumkan ke seluruh dunia. Nah, acara ini memang ada implikasinya, saudara. Sebab kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di kitab Perjanjian Lama itu peniupan shofar atau peniupan nafiri ini dikaitkan dengan yang pertama adalah panggilan untuk bertobat ya. Juga bisa dikaitkan dengan kehadiran Tuhan. Ketika mereka berperang, ketika mereka meniup trompet, Tuhan hadir, dan biasanya peperangan akan dimenangkan oleh bangsa Israel. Dan ketiga, yang sangat penting sekali adalah kedatangan Mesias. Jadi peniupan trompet itu ada tiga makna, yang mana mungkin kali ini itu dikaitkan oleh bangsa Israel atau negara Israel dengan kedatangan Mesias yang ketiga, karena mereka sekarang lagi mempersiapkan pembangunan Bait Allah yang ketiga. Karena kita semua tahu bahwa secara profetik ya, banyak nubuatan telah dikatakan bahwa ketika itu dimulai maka akan terjadi perang dunia yang ketiga atau perang yang berkelanjutan, karena kita semua tahu bahwa Bait Allah itu akan dibangun di atas lokasinya itu di Yerusalem ya. Ya memang tentunya kita semua tahu bahwa kali ini ada banyak peperangan yang melibatkan negara Israel dengan beberapa dari negara-negara di Timur Tengah. Dan ini kalau memang tidak dimediasi dengan baik, semua bisa berkelanjutan sampai ke seperti yang semua kita tahu bahwa di Alkitab sudah dinubuatkan pada akhir zaman ya, pada zaman-zaman akhir itu semua akan terjadi bahwa bangsa berperang melawan bangsa, bukan cuma satu bangsa, tapi bangsa melawan bangsa dan melibatkan berbagai bangsa. Yang mana itu kita semua tidak tahu, karena Rosh Hashanah sendiri artinya nobody knows the day, nobody knows the hour. Artinya tidak ada yang tahu harinya, tidak ada yang tahu jamnya, kapan itu nanti Mesias datang. Tetapi kita semua secara realita, secara kenyataan, kalau itu dilaksanakan seperti yang untuk membangun Bait Allah, karena bangsa Israel, negara Israel berhasil mengembangbiakan lembu betina merah, yang mana kita semua tahu lembu betina merah itu dinubuatkan akan dijadikan korban, di mana korban itu nanti akan dipakai untuk mengkuduskan Bait Allah. Jadi memang diperlukan lembu betina merah sebagai korban bakaran untuk supaya bisa memulai prosesi penebusan dosa, sehingga kebaktian atau ritual yang ada di Bait Allah itu bisa dilakukan. Jadi tanpa itu semua mereka tidak akan bisa membangun Bait Allah yang untuk ketiga kalinya. Jadi ini adalah satu babak baru di dalam
sejarah ya, kalau memang ini nanti akan dilakukan seperti itu akan banyak hal-hal yang bisa seperti yang sudah terjadi beberapa tahun ini, bahkan mengeskalasi ya. Sampai kalau kita melihat kepada Alkitab, itu dinubuatkan pada zaman-zaman akhir adalah mengenai perang Gog Magog, di mana banyak negara akan mengepung bangsa Israel. Sehingga terjadilah perang di Gog Magog. Tetapi ketika itu semua terjadi, itu semua nanti akan kita lihat pada tanggal 24 September, implikasi dari kejadian 24 September itu akan kemana? Tentunya bangsa Israel siap untuk melakukan Rosh Hashanah ya, atau meniup shofar 100 orang di seluruh Yerusalem bersama-sama dan di-broadcast ke seluruh dunia supaya seluruh dunia tahu bahwa itu adalah perayaan daripada Rosh Hashanah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka siap untuk melakukan, tetapi yang menjadi pertanyaan itu adalah setelah itu semua terjadi nanti, apakah saudara dan saya siap untuk menjalani konsekuensinya? Karena pertama, kalau kita kembali lagi, Rosh Hashanah atau pemanggilan atau peniupan nafiri, shofar itu dilakukan untuk pertobatan, satu. Kedua adalah untuk menyatakan kehadiran Tuhan dalam suasana perang. Dan ketiga adalah untuk menyambut kedatangan Mesias. Kalau secara suku Yahudi, bangsa Israel, Judaism ya, agama Yahudi, mereka masih menganggap Mesias belum datang. Jadi nanti ini diharapkan Mesias datang untuk yang pertama kalinya. Tetapi untuk saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengharapkan Yesus datang bukan yang pertama, tapi yang kedua, untuk menjemput saudara dan saya yang beriman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap? Apakah saya dan saudara siap untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua? Karena hari-hari ini banyak sekali kejadian terjadi, bahkan banyak ketidakpastian yang ada. Kita semua tahu tentunya, kita semua yang beriman tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi ada pilihan bahwa kita dihadapkan pada dua pilihan. Satu adalah pilihan sorga, satu adalah pilihan neraka. Tentunya kita yang beriman, kita akan memilih sorga. Tetapi saudara, sudahkah kita yakin ketika sangkakala itu ditiup dan ketika Yesus datang di awan menyongsong kita, menjemput kita, akankah saudara dan saya mengalami rapture atau kenaikan, dijemput oleh Tuhan Yesus di langit, di awan-awan? Yakinkah saudara dengan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan? Kita akan membahas, mengupas masalah itu. Karena banyak dari kita mungkin tidak yakin ketika itu terjadi, mungkin merasa masih belum siap, belum waktunya. Bahkan banyak dari mereka yang karena tidak yakin akan jaminan keselamatan, mereka ngomong nanti aja ke gereja, kalau sudah dekat waktunya saya baru mau tobat. Sekarang saya tak nyari duit dulu, saya sekarang tak bekerja dulu, saya sekarang tak menjalani hidup dulu. Nanti kalau sudah waktunya, kalau sudah tua, baru saya mungkin nanti mau beragama, baru saya nanti mungkin mau mencari Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak yakin. Bahkan waktu saya ngajar di kelas salvation ya, keselamatan, jaminan keselamatan, saya pernah tanya pada para murid. Para murid itu bukan orang-orang yang muda, tapi mereka sudah mungkin karena cintanya kepada Tuhan, mereka ingin mengalami satu pendalaman Alkitab, sehingga mereka meluangkan waktu di luar jam kerja, malam hari mereka ngambil kelas untuk bisa mengerti lebih lanjut. Saya melontarkan satu pertanyaan simpel. Semisalnya 1 jam lagi tiba-tiba Tuhan Yesus datang menjemput saudara dan saya. Siapa di sini yang tidak yakin? Atau yang yakin? Waktu saya mungkin yang tidak yakin. Nah itu ada yang angkat tangan, saudara. Terus saya tanya, tidak yakin selamat? Maksudnya tidak yakin ikut Tuhan Yesus di sorga. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan di Wahyu 14 ayat 13 ngomong, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi siapapun yang mati dengan ditemukan iman dalam dirinya di dalam Tuhan, maka saat itu juga rohnya kembali ke sorga bersama-sama dengan Tuhan, dan dia telah selesai dari segala jerih lelah mereka.
dan perbuatan mereka yang telah mereka lakukan akan menyertai mereka. Mereka akan diadili dalam konteks diberi upah untuk apa yang mereka kerjakan. Nah, saya menanyakan hal seperti itu pada murid di kelas pendalaman Alkitab itu, dan yang mengangkat tangan itu saya tanya, kenapa? Kamu tidak yakin? Apakah kamu belum beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oh iya Pak, saya sudah beriman. Tetapi, bukankah firman Tuhan ada yang ngomong, bukankah yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa dan perbuatan jahat kita? Nah, saya ini orang yang jahat. Jadi, ketika saya berbuat jahat, saya pasti terpisah sama Tuhan. Tidak bisa masuk ke hadirat Tuhan. Nah, konsep pemikiran seperti ini, saudaraku, membuat akhirnya apa? Membuat akhirnya saudara dan saya ini punya pikiran bahwa tidak ada jaminan keselamatan. Nah, padahal ada 2 step yang kita harus mengerti di dalam keselamatan. Yang pertama, ketika kita beriman, sikap Tuhan kepada umatnya itu kita bisa baca di Yohanes 10 ayat 27-30. Saya bacakan dulu ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi ada 3 janji di ayat yang baru kita baca. Pertama, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. 1. Kedua, mereka seorang pun akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Ketiga, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Jadi berarti apa? Kalau sekali sudah diambil, tidak ada apapun yang bisa membatalkan, ya. Tak ada seorang pun bisa merebut, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kita dari Bapa. Itu di Yohanes yang baru kita baca. Di Yohanes 5 ayat 24 dan Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu Yohanes 1 ayat 12. Jadi status kita yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu berganti menjadi anak Allah. Dan karena status kita itu, maka kita ini memanggil Dia Aba Bapa. Dan karena status kita itu tidak ada siapapun yang bisa merebut kita. Jadi kita mengalami kelahiran baru, menjadi manusia baru, ya. Dan itu yang membuat kita tidak bisa diambil oleh siapapun, ya. Tidak bisa dirampas oleh siapapun. Sehingga itu adalah merupakan jaminan keselamatan, ya. Bahkan kalau kita lebih detail lagi, kita lihat di Yohanes 5:24 itu kuncinya apa? Mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Jadi meskipun kita ini tidak sempurna, meskipun kita banyak melakukan kesalahan, tetapi karena status kita sebagai anak Allah, kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu Yohanes 5:24. Di Yohanes 1:12 dikatakan diberi kuasa. Jadi kita itu bukan cuma orang biasa, tapi orang-orang yang mempunyai kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan hal itu yang menyebabkan jaminan keselamatan itu menjadi sesuatu yang sangat kuat di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Bahkan lebih lagi daripada itu, di ayat-ayat lain di Efesus 1 ayat 13-14, firman Tuhan mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itulah jaminan bahwa status kita sebagai anak-anak Allah, bahwa kelak kita akan memperoleh surga, hidup yang kekal bersama-sama Tuhan dengan status kita. Ya, ingat ya.
Status ini penting ya. Banyak dari kita mungkin menyepelekan, oh yes, kita sudah jadi anak Allah, jadi kita boleh hidup sembarangan, boleh. Sekarang saya mau tanya, dalam kehidupan sehari-hari, suami istri bisa cerai enggak? Oh bisa, suami dan istri bisa cerai. Kalau anak sama bapak bisa dihilangin enggak statusnya? Mungkin ngumumkan di koran, wah saya enggak mengakuin lagi anakku. Tapi secara real, anak itu sudah mempunyai keturunan darah. Secara real, saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah punya meterai Roh Kudus. Dan meterai itu tidak bisa hilang. Meterai, saudara tahu meterai, kalau tempel di kertas ya, itu kira-kira kalau ditarik itu, apa yang terjadi? Pasti akan sobek salah satunya. Tidak bisa, saudara. Namanya meterai itu nempel. Ya, status anak ayah itu nempel. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika ayah dan anak ini tidak kumpul dalam satu rumah, tidak pernah kumpul, tidak pernah ketemu, apa yang terjadi? Hubungannya menjadi sangat jauh. Ya, dan ini yang membuat kita harus mengerti bahwa supaya kita hidup sesuai dengan status kita, kita harus selalu berada di dalam Dia. Sebab tanpa kita hidup di dalam Dia, maka si jahat ini seperti singa yang mengaum-ngaum, selalu mencari mangsa, selalu berusaha membuat kita jatuh ke dalam dosa, selalu berusaha menggoyahkan keyakinan keselamatan saudara dan saya. Jadi kalau kita tahu nanti tanggal 24 September tahun 2025, bangsa Israel akan mengadakan Rosh Hashanah yang pertama secara akbar. 100 peniup shofar meniup shofar di Yerusalem bersama-sama dan di-broadcast ke seluruh dunia untuk menyatakan bahwa sudah dekat waktunya, seperti alarm ya, bunyi titit mengingatkan saudara dan saya bahwa Mesias akan segera datang. Sudahkah saudara dan saya siap untuk menghadapi semua itu? Pertama, status. Kita harus jelas, yakin bahwa kita adalah anak Allah. Kedua, kita juga bisa bersalah, kita juga bisa berdosa. Kita juga bisa minta ampun sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memulihkan hubungan kita. Karena setiap kali kita berbuat dosa, kita akan sedikit jauh dari hadirat Allah. Sama seperti murid yang tadi mengatakan, oh kalau saya masih berdosa, tiba-tiba kiamat, saya tidak yakin saya selamat. Karena apa? Kesalahan dan dosa saya akan membuat Tuhan itu jauh dari saya. Oh benar dalam arti memang dosa Tuhan ini maha kudus ya. Tidak ada dosa apapun yang bisa mendekat kepada Dia. Tapi kuasa darah anak domba Allah, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, pencurahan darahnya, kematiannya di atas kayu salib, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, itu telah membuat saudara saya telah dibayar lunas. Sudah dibayar lunas. Tetapi ketika kita tetap membuat kesalahan, kita harus cepat-cepat menyadari. Sama seperti kalau kita tuh melihat ke cermin ya. Pertama kita sudah mengatur rambut kita dengan baik di cermin. Tapi kita keluar dari salon, terus kita sekali-sekali juga harus melihat ke cermin lagi. Apakah masih tetap baik? Kalau tidak baik, cepat-cepat kita harus membenarkan. Nah, itu fungsinya daripada pertobatan. Jadi bukan berarti kita tidak usah bertobat lagi, enggak. Tetap kita harus mengkoreksi. Selama kita hidup di bumi, kita tetap mengkoreksi supaya apa? Supaya kita tidak goyah dalam keyakinan jaminan keselamatan kita, dan kita selalu hidup di dalam Dia, di dalam status kita sebagai anak-anak Allah. Pertanyaannya adalah, ketika September 24 nanti, berapa hari ke depan, bangsa Israel melakukan itu, saudara siap untuk menjalani ke depan konsekuensi daripada apa yang akan terjadi? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kita bahwa saat dan waktunya makin mendekati, dan biarlah di dalam hati, di dalam batin kami, spiritualitas kami boleh peka, mendengar, mengerti
dan boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kami semua percaya ada jaminan keselamatan di dalam Engkau yang telah Engkau berikan ketika kami beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Tuhan memeteraikan Roh-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami kelahiran baru. Ketika kami berjalan dalam status kami sebagai anak-anak Allah di dalam kehidupan ini, untuk melakukan kehendak-Mu dan selalu berada di dalam rumah Bapa. Dan biarlah semua ini Tuhan membuat kita selalu siap untuk menerima kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Setelah Rosh Hashanah tanggal 24 September 2025, biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah diberikan melalui meterai Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita, selalu menyertai kita, mulai sekarang Tuhan, sampai nanti, bahkan sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya, sama-sama mengatakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.